Halo traders, jumpa dengan saya Daniel Sumbayak dalam program Fibis Market Mover pada minggu ini. Bagaimana dengan market mover pada minggu ini? Market mover pada minggu ini masih didominasi oleh berita-berita mengenai perkembangan COVID-19 dengan Amerika Serikat menjadi negara yang paling tinggi memiliki jumlah orang yang terinfeksi. Dampak dari stimulus Fed dan pemerintah Amerika Serikat masih akan terus diamati oleh pasar. Dari data makroekonomi, laporan klaim pengangguran Amerika Serikat akan kembali ditunggu. Demikian juga laporan-laporan penting lainnya seperti non-farm payroll Amerika Serikat. Mari kita lihat satu persatu berita-berita penting pada minggu ini. Satu, berita yang paling penting ialah virus corona. Jumlah kasus infeksi COVID-19 secara kumulatif masih terus mengalami banyak peningkatan. Sudah hampir seluruh negara di dunia, 200 negara pada saat ini yang sudah terkena kasus COVID-19 dengan jumlah orang yang terinfeksi mencapai 800.000 kasus dan sudah lebih dari 172.000 orang yang meninggal dunia. Amerika Serikat telah menjadi negara yang paling memiliki banyak kasus infeksi sebanyak 165.000 kasus, namun dengan jumlah kematian atau mortality rate yang sangat sedikit, yaitu di bawah 2%. Presiden Donald Trump masih terus memperpanjang kebijakan untuk melakukan social distancing hingga 30 April 2020. Berita penting nomor 2 ialah dampak stimulus Federal Reserve dan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, dan pemerintah Amerika Serikat dengan program quantitative easing yang tanpa batas dan suntikan stimulus fiskal terbesar dalam sejarah Amerika sebanyak 2 triliun dolar Amerika telah memberikan banyak ketenangan dengan adanya kepastian likuiditas dan kestabilan yang mengakibatkan meredanya permintaan yang begitu besar terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga pada saat ini dolar Amerika pun mulai terpantau turun dan sebaliknya pasar saham pun bangkit. Demikian juga pasar emas pun mengalami kenaikan dan pasar mata uang Eropa dan Inggris juga mengalami kenaikan. Berita terpenting nomor 3 ialah data makroekonomi. Klaim pengangguran Amerika Serikat pada minggu ini mencapai angka yang cukup kritis untuk diperhatikan. Diperkirakan, angka pengangguran di Amerika Serikat akan meningkat mencapai 5 juta setelah minggu lalu mencapai angka 3 juta. Data terpenting kedua ialah non-farm payroll dari Amerika Serikat. Data non-farm payroll pada hari Jumat sedikit kurang signifikan karena survei dilakukan pada bulan Maret sebelum semua PHK atau semua pemutusan hubungan kerja menimpa berbagai perusahaan di Amerika Serikat. Pengaruh terhadap gerakan harga yang pertama ialah virus corona Wuhan ini. Apabila kondisi di Eropa dan Amerika Serikat membaik, maka minat terhadap saham-saham mereka akan kembali naik, sehingga minat dan pembelian terhadap aset safe haven seperti dolar dan emas akan mengalami pengurangan. Hal yang kedua ialah stimulus Federal Reserve dan stimulus dari pemerintah Amerika Serikat. Dampak dari langkah-langkah stimulus dan kebijakan moneter yang longgar dari The Fed dan pemerintah Amerika Serikat akan dirasakan paling tidak beberapa minggu ke depan, sehingga masih terus akan mengalami penekanan pada dolar Amerika Serikat. Hal ketiga yang akan mempengaruhi pergerakan harga pada minggu ini adalah data makroekonomi. Memburuknya data makroekonomi Amerika Serikat akan mendorong turunnya dolar Amerika Serikat yang akan memberikan dorongan naik terhadap pound sterling dan euro. Demikian program Fibis Market Movers untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi dan sukses selalu. Salam Fibis!